Kenapa berasku belum keluar? Masalahnya apa? Kenapa bantuan PK saya tidak masuk, padahal saya masih memiliki kategori? Kenapa tidak masuk berasku? Kenapa bantuan berasku dengan PKH pun tidak masuk? Kenapa tidak masuk berasku? Terdapat 3 program Kementerian Sosial, yaitu program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Mulai dilaksanakan penyaluran atau pencairannya terhitung mulai tanggal 5 Juli 2021. Perpanjangan program bantuan sosial tunai ini seiring dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Jawa Bali pada tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021. Dan program sembako atau BPNT serta PKH adalah program reguler. Namun, dalam pelaksanaannya, banyak keluarga penerima manfaat KPM mengeluh dan merasa kecewa karena mendapati kartunya kosong. Song alias tidak ada saldonya sehingga tidak bisa dipakai bertransaksi sebagaimana keluhan-keluhan dari masyarakat, khususnya keluarga penerima manfaat tentunya. Perlu diketahui, Kementerian Sosial Kemensos RI sekarang ini sedang melakukan pembaharuan data dan melakukan beberapa perbaikan data penerima bantuan sosial pemerintah untuk tahun 2021. Yang dilakukan adalah melakukan evaluasi terhadap data keluarga penerima manfaat KPM Apa sih biang masalah atau penyebab saldo nol atau saldo kosong ini? Ada 2 kemungkinan saldo kosong ini, yakni yang pertama karena memang tidak dilakukan transfer terhadap rekening keluarga penerima manfaat, atau yang kedua dilakukan transfer tetapi tidak dapat tertransfer atau tertolak. Penyebabnya yang pertama bisa jadi karena memang sudah tidak lagi terdaftar sebagai penerima bantuan sosial, dihapus atau sudah tidak layak atau tidak memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial. Misalnya, karena tingkat ekonomi keluarga sudah meningkat, sudah bisa mandiri secara ekonomi, dan khususnya untuk penerima program Keluarga Harapan, yaitu tidak memiliki komponen keluarga yang dipersyaratkan dalam program Keluarga Harapan, yaitu tidak memiliki lagi komponen kriteria kesehatan, ibu hamil, balita, anak prasekolah, dan tidak memiliki komponen pendidikan, anak sekolah baik jenjang SD sederajat, SMP sederajat, SMA sederajat, dan komponen kesejahteraan sosial atau KESOS seperti lansia, orang tua atau mertua yang tercantum dalam satu kartu keluarga yang sama, peserta program Keluarga Harapan yang berusia 70 tahun ke atas, serta tidak memiliki disabilitas berat atau cacat berat. Penyebab yang kedua, adanya ketidaksesuaian antara data bantuan sosial dengan data kependudukan. Jadi, inti permasalahan dari tidak masuknya bantuan ke rekening keluarga penerima manfaat itu dikarenakan adanya tidak valid atau tidak ada sinkronisasi data di Disduk Capil dengan data Kementerian Sosial Republik Indonesia.
seperti data nomor induk kependudukan NIK atau nomor kartu keluarga KK, dan perbedaan nama serta domisili warga keluarga penerima manfaat. Dari beberapa keluarga penerima manfaat yang belum dapat pencairan BPNT atau BST telah dinyatakan tidak valid atau tidak sesuai dengan data yang ada di Pusat Data dan Informasi Pusdatin Kemensos. Sehingga penerima bantuan sosial dari beberapa keluarga penerima manfaat belum bisa dilakukan penyaluran oleh pihak Kementerian Sosial Kemensos. Selanjutnya, bagi yang belum menerima pencairan atau saldo ATM-nya kosong, bukan berarti tidak mendapatkan lagi atau telah dikeluarkan dari keluarga penerima manfaat. Mereka masih bisa mendapatkan apabila datanya sudah diperbaharui dan sesuai dengan data di Kementerian Sosial yang dipakai dalam melakukan verifikasi data para keluarga penerima manfaat. Itu adalah sebuah aplikasi yang memang untuk melakukan verifikasi apakah datanya cocok sebagaimana yang ada dalam database Kemensos atau tidak. Jika datanya tidak cocok, maka tidak ditemukan. Sedangkan dia penerima bantuan sosial, otomatis penyalurannya ditunda menunggu perbaikan datanya. Tertentu saja, akan tetapi terjadi juga di seluruh daerah-daerah di Indonesia. Bagaimana solusinya saldo song ini? Bawa KTP, kartu keluarga terakhir ke pendamping sosialnya, baik pendamping PKH maupun pendamping BPNT, untuk disandingkan atau dipadankan dengan data yang tercatat di Kementerian Sosial. Data bantuan sosial dengan data Dukcapil. Yang mesti padan adalah data bantuan sosial dan data Adminduk. Belum bisa melakukan pencairan BST 2021, penyebabnya karena data keluarga penerima manfaat di Kementerian Sosial RI tidak valid atau tidak ada sinkronisasi NIK di Disdukcapil. Jadi, NIK yang tidak valid atau tidak aktif di data Dukcapil secara otomatis bantuannya tidak masuk. Solusinya adalah segera berkoordinasi di kantor Dukcapil setempat untuk aktivasi NIK para penerima bantuan sosial yang tidak masuk bantuannya. Bisa jadi juga tidak masuk karena adanya perbedaan nomor induk kependudukan yang ada di kartu keluarga dengan nomor induk kependudukan yang ada di KTP. Ada juga indikasi masalah karena adanya perbedaan nama di kartu keluarga dengan nama yang ada di KTP. Solusinya ya tentunya harus diperbaharui dengan data yang valid yang ada di data Dukcapil. Satu saran saya ketika Sobat Bansos Indonesia melakukan pengurusan dokumen di Disdukcapil, harus memperhatikan terlebih dahulu data yang ada di dalam kartu keluarga sesuai dengan data yang ada di KTP. Misalnya, nama yang ada di kartu keluarga harus sama dengan nama yang ada di KTP. Begitu juga dengan NIK maupun tanggal lahir, serta anggota-anggota keluarga yang lainnya. Jangan ada perbedaan huruf. Misalnya, ada kasus yang muncul seperti ini. NIK di KK berbeda dengan NIK yang ada di KTP. Begitu juga dengan nama. Perbedaan spasi atau huruf sangat mempengaruhi data yang ada di Disdukcapil. Itu menentukan kevalidan data yang Sobat Bansos punya. Sobat Bansos Indonesia, semoga penjelasan ini memberi pengertian dan memahami penyebab dan solusi yang bisa dilakukan agar bisa data kependudukannya valid, agar bisa kembali cair bantuan dari pemerintah.
Saya Amran dan kerabat info Bansos pamit. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, like atau dislike untuk menanggapi berita ini, atau memberi komentar yang santun dan relevan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.